Hai, hello guys, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya guys ya. Apa kabar cuy? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Oke guys ya, kemarin kita sudah reaction tentang halnya yang guru di Malaysia itu ternyata fasilitasnya luar biasa, tunjangannya luar biasa, tapi di kita cuy masih ada guru honorer yang gajinya cuma 200.000. Dan itu bikin sesak banget loh. Sedih banget. Ya gimana cuy? Kemajuan sebuah bangsa ya itu terletak dari generasi kita. Ya generasi kita kalau diajar guru-guru yang gajinya kurang, ya of course pasti gimana cuy? Sebab setelah mengajar beliau pasti aku yakin mencari kerja yang lain untuk tambahan ya. Sebab ini cuma 200.000, jadi nggak cukup. Ya kita bukannya mengira yang gaji 200.000 ini mengajarnya kurang maksimal, ya bukan. Ya pasti mengajarnya maksimal, bahkan dia setiap pagi pun hadir ya. Ada yang umur mengajarnya sudah lebih dari 10 tahun tapi tidak diangkat menjadi pegawai negeri sipil tuh ada kisah kemarin guys. Jadi sedih banget dong. Semoga pemerintah bisa peka dan memberikan dana yang cukup besar dialokasikan kepada guru ini guys ya, agar bangsa ini semakin maju gitu loh ya. Ini ada video yang menarik lagi nih. Anak TK Malaysia lebih fasih berbahasa Inggris ketimbang menteri di Indonesia. Nah menteri aja itu kalah ini dengan anak-anak TK yang ada di Malaysia guys ya. Jadi seperti apa videonya? Link ada di description guys ya. Ini sebab juga karena guru-guru di Malaysia itu tunjangannya besar, gajinya besar, jadi mengajarnya pun aku yakin maksimal guys ya. Oke, tak perlu berlengah masa lagi. Bismillah. So I understand that anak-anak tadi ke Malaysia jauh lebih baik Inggris daripada menteri Cabinet Ministry. Oh ini menteri pariwisata. Why does spicy food make you nose run? But it is that make me strong. Ini But it is that make me strong to make me run. Now this is where the Oh Portuguese ini came in. pinter They anak were ini. very interested Kemarin kita nonton from the dia. trading in Malacca. So they Jika kita membandingkan sistem pendidikan di negara tercinta kita dengan negara Singapura dan Malaysia, terdapat jurang yang sangat dalam yang Jurang patutnya banget. jadi bahan renungan. Bener-bener. Di Malaysia dan Singapura, siswa sudah dibekali kemahiran dalam berbahasa Inggris sejak pendidikan dasar, sedangkan di Indonesia, menterinya saja tak fasih berbahasa Inggris. Sangat miris damn. sekali. Di negara tetangga, bahasa Inggris sudah ditetapkan sebagai bahasa kedua dan wajib dikuasai sejak dini. Tuh dia. Sedangkan anak-anak kita masih berdalih lebih mencintai bahasa kebangsaan daripada memilih belajar bahasa asing, padahal bahasa Inggris merupakan bahasa pengantar internasional Penting, dan simbol kemajuan suatu bangsa. Berikut video dari negara sebelah yang menunjukkan betapa fasihnya anak-anak usia dini di sana dalam berbahasa Inggris. So ya guys, ini memang bener-bener jurang yang paling dalam ya. Boleh dikatakan perbedaan yang signifikan banget. Sedih banget guys ya, Masya Allah. Jadi semoga ya pemerintah come on lah ya, ini guru ini diutamakan gitu loh, daripada gaji-gaji orang yang gak jelas ya. Aturan baru, komite baru lah, itu kan malah mengeluarkan dana yang cukup besar gitu loh. Lebih baik dialokasikan kepada cikgu-cikgu ini, diangkat semuanya menjadi PNS dan gajinya besar, pastilah mengajarnya lebih mantul guys ya. Oke lanjut. Spicy food make you nose run. But it is Bocil that make pinter. me strong. But it is Padahal that ini make Melayu me ya. strong to make me run. Oh yeah, you sit down here. Let's eat. Wow, keren ini. Our knees on the water for the 90s. Can I use these 90s? Can I use this 90 to my broken my glass? Ooh, gross. Please don't do that. Eat first. Bear the consequence. Eat first. now this is where the Makan Portuguese came Nah, in. ini pun They were pinter. very interested from the trading in Malacca, so they decided to take it. So this is the first colonizations from empires, the kingdom of Portugal. Geleng-geleng ya. Ini They cerita only histori took Malaysia nih. and only colonized the city of Malacca. They didn't take the whole. They only take a little bit. This is just the capital, so that they could have lots of trade. And so Malacca broke into Johor. Johor wanted to get like the heck out of Portugal. They don't want Portugal in Malacca. So they decided to tell the Dutch, the
Netherlands, which is colonizing Indonesia. The Dutch, or like the Netherlands, already took a bit like half of Indonesia and still going to colonize the whole Indonesia before splitting the Guinea Island, which is for Dutch. That's another time. For now, we're talking about Malaysia and not Papua New Guinea. Anyways, so I forgot where were we? Yes. Ini pinter loh, cerita So, dia Johor sejarah pun paham gitu. Dutch, what? Can you help me take out Malacca? Take out the Portuguese that are in Malacca. So the Dutch help. That was good news. Now the Portugals get out. Yo, colonize East Timor. But bad news. Now the Dutch took Malacca, and Johor was very savage. And this was finally it. You guys have been waiting for. Why in schools do we learn English? We were colonized by the British, and this is the time that the British came. The British first started to colonize us. Started in Georgetown, which is in Pulau Pinang. Sampai Pulau Pinang Pinang. Island, actually. So, from Georgetown, which is the capital of Pinang Island, start from Georgetown, they spread all of the British, spreading Christianity more. Islam was still there, but now the British has spread Christianity into Malaysia. So now it was very, very British, as all of the Malays is now transferring the British control, while Sabah and Sarawak has also been British control, same as Singapore and Brunei. Sorry bro, aku orang Indonesia nggak pandai bahasa Inggris karena saya bangga dengan bahasa Indonesia. Okay, I agree with you. Oke, bangga boleh. I bangga dengan bahasa Indonesia, bahasa Melayu, and etc. Dan di sini lo bilang adalah lo nggak pandai bahasa Inggris. Iya, bisa belajar gitu. Karena ketika kita bisa bahasa selain bahasa yang kita punya, oke, di sini gue mau pakai bahasa Indonesia aja. Kita bisa tuh nge-share tentang budaya kita ke orang lain yang beda negara gitu. Betul. Just like that, okay? We proud to be Indonesian, Malaysian, atau apapun itu. Oke guys, ini sorry bro, aku orang Indonesia nggak pandai bahasa Inggris karena saya bangga dengan bahasa Indonesia. Oke, ya applause. Ya, nasionalisnya sangat tinggi guys ya, kita applause. Memang benar guys ya, sebab itu ya dia tidak bisa bahasa Inggris. Padahal nih ya, tidak ada salahnya kita belajar bahasa Inggris sebab itu adalah bahasa internasional yang dimana kalau kita mau menginginkan kerja di luar negeri ataupun kita bisa share kehidupan kita, culture kita melalui bahasa Inggris pun malah diterima seluruh dunia. Nah itu guys ya, nasionalis boleh. Tidak ada kata jangan nasionalis, jangan campur bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Sebenarnya bro ya, kalau di Malaysia ini juga bahasa ibunya itu ialah bahasa Melayu. Tapi selang itu ya, dari sejak dini lagi Malaysia ini bisa boleh dikatakan bocil aja yang video tadi itu pinter banget ya, fasih banget bahasa Inggrisnya gitu loh. Jadi tidak ada salahnya cuy, kita bisa belajar dengan bahasa manapun pun malah lebih oke guys ya. Jadi kalau kita kemana-mana enak gitu loh ya, ini jangan sok nasionalis deh ya. Sedih ya guys ya kalau ada orang-orang yang seperti ini ya, sebab ya bahasa Inggris ini juga penting gitu loh ya, penting banget. Bahkan kita kemana-mana itu enak gitu loh, komunikasi dengan orang luar itu kan enak banget ya, apalagi yang mempunyai pekerjaan di luar negeri itu penting loh ya. Oke, lanjut. Kenapa sih orang Indonesia ini susah untuk bisa menguasai bahasa Inggris? Karena ini apa nih? Mereka masih mengikuti pola yang lama, masih menghafal kosakata itu. Nah, padahal dalam sore pembelajaran, dalam percakapan, bahan dasarnya bukan kosakata tapi kalimat. Mulai dari kalimat yang paling sederhana seperti welcome, good morning, good afternoon, good evening, good night, goodbye, see you tomorrow. Nah, saya sudah membuat suatu strategi bagaimana untuk membuat anak-anak Indonesia ini bisa bahasa Inggris dalam waktu singkat. Cuma 10 hari itu anak-anak mampu menguasai
300 kalimat. Wih, Dan ini saya rasa keren. ini fondasi yang They bought me one. See? But I didn't even get to fight. Saya tak boleh lawan. Because she already lawan. That girl was Nah, ini kan bad. campur gitu. Today they have a sparring. Yes. You didn't do the sparring. Yeah, because there's no one the same size as me. But only one of the boys from the USS. Did you guys know that Malaysian education system is so well because they prepare students to learn foreign languages and to learn about different cultures. Today I came to a school and I'm completely shocked because I've seen students and they're coming to schools, they're learning about different cultures such as Japan culture and they want to go to Japan after completing their high school. So hi, how are you doing? Hi, I'm doing well. So why you guys love Japan too much? Yeah, well, as for me, I love Japan because of their good environment, like the cleanness, their attitude is so well, like so polite, and I would like to go there because I really like anime actually. Yeah, you? For me, at first I don't even know about Japanese, but when I came to the school, I have one teacher that's named Sugandharan. He teach me a lot about Japanese, and now I'm in Yosakoi group. So I want to go to Japan because of the teacher give me vibe of Japan, that positive aura of Japan. So I will like, yes, I need to go to Japan. You have to go to Japan. Yes. They're very young and their English is much more better than my English. And they're learning about Japan culture and they're building their future at this young age. And as you can see, Malaysians can speak English very well and they also have a good knowledge about different cultures and different backgrounds. Follow me to know more about Malaysia and its beautiful culture. What do we owe? Yes, sir. What is it? This is putu piring. Is it sweet or? The ingredient inside is palm sugar. Ah, It's okay. not that sweet. It's just that average. Deixa eu acreditar What neste one is the rice? Yes, yes. Eles são simpáticos. Toda paz, não? No, it walks. We walk. É bom. Ela bem disse, não é muito doce. So this has water here inside? Yeah, the water up to like 3/4. Ah, Pegang okay. kaki Then we steam it. Mais um panei roxo. Vamos lá. How much do we owe? Dia pun shock. It's free. No way. Dikasih guys. Customer, I mean foreigner, come and have a seat. It's a pleasure for me. Oh, okay, but no way. Di Indonesia sendiri sebenarnya Keharmoniannya. masyarakatnya paham betul tantangan apa yang perlu dibenahi dalam dunia pendidikan, mulai dari tenaga pengajar yang kompeten, hingga kurikulum yang relevan dengan perkembangan zaman. Ini cambukan keras bagi pemerintah agar lebih mengutamakan pendidikan demi kemajuan negara. Admin yakin Indonesia pasti mampu mewujudkan cita-cita bangsa, jika kita semua kompak berjuang dalam memajukan pendidikan negara. Semoga guys ya. Oke, cukup menarik sekali ya. Ternyata ya itu adalah tamparan keras ya bagi pemerintah juga, sebab ada menteri yang kurang fasih berbahasa Inggris di video first tadi guys ya. Tapi kalau Malaysia kita nampak bocil ya, kelas tadika itu pun sudah dikenalkan bahasa Inggris gitu ya. Dan boleh dikatakan kan Malaysia ini jajahan Inggris gitu ya. Jadi kosakata ataupun abjadnya itu ABC, dan kalau di Indonesia itu ABC. Itu cukup jauh juga lah ya. Jadi lidahnya ini kurang guys ya. Dan kalau di Malaysia ini bukan tidak sayang dengan bahasa ibu, yaitu bahasa Melayu, bukan ya. Sebab memang dia itu lebih memudahkan gitu ya. Apalagi kalau di bandar gitu, itu pasti akan campur lah ya, bahasa Melayu dengan campur Inggris gitu. Dan selalu kan ketemu orang-orang asing gitu, jadi lebih enak berbahasa Inggris. Dan ya ini adalah salah satu tamparan keras dong pastinya ya, dengan gaji guru yang sedikit banget. Sebab itu juga mungkin ya guru-guru ini kurang maksimal ya. Kita tidak tuduh bahwa guru yang gaji honorer ini mengajarnya tidak maksimal, juga tidak. Tapi yang jelas of course dengan gaji cuma 200.000 ya pasti dong ya, dia juga capek gitu setelah mengajar, harus mencari pekerjaan yang lain ya. Contohnya narik Gojek ataupun jualan, itu kan capek gitu. Tapi kalau gajinya, tunjangannya besar, mencukupi untuk keluarganya, pasti dia tidak akan mengerjakan pekerjaan lain.
dan pasti mengajarnya akan lebih bener-bener fokus gitu ya, dan pasti maksimal lah. Jadi semoga aja pemerintah dananya ya, peruntukannya untuk para cikgu-cikgu honorer ini dinaikkan lah ya, at least itu selayaknya, cukup untuk makan 1 bulan ke macam mana ke kan ya, itu harus diperhitungkan guys ya. Jadi menurut kalian seperti apa? Tinggalkan komen yang terbaik Anda ya. Mungkin sekian dulu untuk perkongsian kali ini, jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.